Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat nasyukuru ila Allah bi nikmatih. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita. Wabil khusus Allah masih memberikan nikmatul iman wal Islam wa nikmatul hidayah. Oleh karena itu kita harus berupaya menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin. Dan kita berupaya di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya walaupun kondisinya berbeda sebagaimana yang kita inginkan. Tapi selama kita berjuang, berusaha untuk beramal saleh, maka Allah akan memberikan balasan sebagaimana bulan-bulan di saat kita diberi kemudahan di bulan Ramadan seperti tahun-tahun yang kemarin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Darul Islam. Pada sore hari ini kita masih akan melanjutkan kajian kita dari kitab Risalatul Ramadan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan di bulan Ramadan, keutamaan ibadah-ibadah di dalamnya. Dan pada kali ini kita masuk pada kewajiban seseorang muslim untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kita tahu adalah pedoman hidup kaum muslimin. Al-Quran adalah masadir tasrik, sumber dari sumber hukum. Al-Quran adalah sumber kebenaran, dan Al-Quran adalah menjadi way of bagi kehidupan seorang muslim. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat khusus di bulan Ramadan? Kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Inna anzalna Al-Quran fi syahril mubarak, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, kalau kita telusuri bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah ajmain, Rasul SAW melakukan tadarus dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan, dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Para ulama-ulama salaf menyisingkan waktunya di bulan Ramadan khusus untuk mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Maka tidak heran kalau pada bulan Ramadan para ulama salaf juga mencontoh bagaimana para sahabat radhiyallahu ajmain yang berupaya pada Ramadan ini fokus untuk membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengaplikasikan Al-Quran itu dengan kekuatan amaliyah pada dirinya. Oleh karena itu, kita yang jauh dari generasi para sahabat, generasi para ulama salaf, maka kita harus berupaya bagaimana kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang bangun interaksi dengan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam risalah ini mu'alif memberikan beberapa hujjah, beberapa dalil yang terkait dengan keutamaan Al-Quran dan sekaligus keutamaan kenapa kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan di dalam sebuah biografi salah seorang ulama salaf, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan penjelasan, memberikan kebiasaannya mencontohkan bahwa di bulan Ramadan para ulama-ulama ahli fikih, imamul madahib,
bukan mensibukkan dalam dunia fikih, tetapi mensibukkan dirinya dalam membaca Al-Quran. Imam As-Syafi'i sampai menghatamkan di bulan Ramadan itu 2 kali dalam 1 hari ini. Walaupun kalau kita merujuk hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul dan meminta kepada Rasul, kapan kami bisa menyelesaikan Al-Quran? Sahabat tersebut, ketika Rasul memberikan, selesaikan pada 1 pekan, ternyata dia mampu, selesaikan lagi. Minta dispensasi, ya Rasul, saya mampu akan menyelesaikan 3 hari. Kemudian saya juga akan mampu menyelesaikan itu dalam 1 hari. Dan Rasul berpesan, selesaikanlah, katakanlah Al-Quran itu dalam waktu 3 hari. Para sahabat di luar Ramadan sudah membiasakan membaca Al-Quran dan menghatamkan dalam 1 pekan. Dalam 1 dekade pekan itu ada yang mengatakan dalam setiap 3 hari para sahabat juga menghatamkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia mari kita mencoba mengevaluasi diri kita, seberapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran, kemudian berapa waktu yang kita gunakan dengan Al-Quran. Hujah yang disebutkan oleh mu'alif Syajarullah adalah setelah kita mendapatkan penjelasan bahwa kita harus membangun interaksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber kebenaran dan sumber petunjuk, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradih. Ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah yang masuk pada bawah suara, maka memberikan indikasi bahwa kita harus merenungi, karena itu bagian dari ijazul Quran, keistimewaan Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran. Kita dalami, karena biasanya setelah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra itu mesti terikat dengan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka sudah kewajiban kita, ya, sudah kewajiban kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya apa? Kita berkewajiban membacanya. Kemudian kita merenungi apa artinya, apa makna di balik ayat-ayat yang kita baca itu. Kemudian kita berusaha mengamalkannya, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga kita menghafalkannya, lebih-lebih kita mampu mengajarkannya. Rasul menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Punya kewajiban membaca, punya kewajiban mengajarkan, dan punya kewajiban untuk mengamalkan. Oleh karena itu, siapa saja yang tidak membangun interaksi dengan Al-Quran, pasti dia jauh dari kebenaran. Hatinya juga akan sesat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mereka akan berada dalam kebenaran, sementara yang meninggalkan Al-Quran, dia akan dalam kesesatan dan dalam kesesaan jiwanya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, faman ittaba'a huda, siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, fala yadhillu wa la yashqa. Ya, siapa yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi faman tabi'a hudaya, siapa saja yang tidak mau mengikuti petunjukku, ya sudah, dia nanti dalam kesesatan. Tapi kalau mengikuti jalannya yang ditunjukkan oleh Allah, dia berada dalam kebenaran dan tidak akan celaka. Maka janganlah seorang muslim memalingkan dirinya dari Al-Quran. Janganlah kita meninggalkan Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya sekedar pajangan, apalagi hanya disuarakan, dilombakan. Tidak. Al-Quran dibaca, direnungi maknanya, ya, kemudian berupaya mengamalkannya.
dalam kehidupan sehari-hari. Di ayat Toha 100, ayat yang ke-100, Allah memberikan juga ancaman waman a'radu anhu fa inna lahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Ya, man a'radu anhu di sini adalah kembalinya kepada Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka orang tersebut akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat. Nauzubillah wa iyyazubillah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi di dalam surat Thaha ayat 124. Allah di sana menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jemaah yang dirahmati Allah, ini peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, katanya Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an itu tidak diingat sama sekali karena memang tidak pernah dibaca. Apa akibatnya? Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ya. Mereka akan mendapatkan ma'isah. Kehidupan ini seakan sempit. Kehidupan ini seakan-akan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan ini. Sesat. Jadi kalau Al-Qur'an tidak ada dalam dirinya, tidak pernah dia baca, pasti kehidupannya sengsara. Pengertian sengsara ini, ma'isah dan dongkak, kita jangan berpikir orang-orang yang lain di luar Islam. Pengertian kehidupan ini orang yang dalam jiwanya itu tidak senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan mungkin kekayaan, kita bisa melihat orang-orang kafir mungkin lebih mulia dalam sisi kekayaan, dalam sisi yang kita lihat. Tapi orang mukmin ada di sisi nilai bahwa suatu saat nanti di akhirat, wa nahsuru yaumal qiyamati amma, ketika hari kebangkitan, hari dikumpulkannya seluruh manusia, kalau berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, kehidupannya di dunia sempit, bahkan di akhirat juga menjadi orang yang kebingungan, apalagi dianggap disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa nahsuru yaumal qiyamati amma. Kehidupannya sudah sempit, kemudian di akhirat dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka akan protes, ya Allah, kami ketika di dunia nggak buta, kenapa di sini buta? Karena tidak membaca Al-Quran. Itu karena firman-Nya Allah. Bagi seorang Muslim berkewajiban bagaimana dia membaca Al-Quran. Dan ini peringatan pesan yang diberikan Allah kepada kita agar kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Al-Quran, kemudian membangun interaksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, karena dengan membangun interaksi itulah kita akan mendapatkan jalan yang benar. Kita akan mendapatkan berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi membaca, dari sisi merenungi. Walaupun ketika kita merenungi Al-Quran, kita butuh tafsir, kita butuh hadis. Ulama-ulama tafsir telah memberikan banyak kitab-kitabnya untuk kita telaah. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang Allah memberikan luas-luasnya sarana untuk menuju surganya, kita gunakan sebaik-baiknya. Jemaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam. Kemudian keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Di antara ayat-ayat banyak yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Tapi mu'alif menulis kitab ini, risalah ini, memberikan beberapa ayat Al-Quran yang itu sudah mewakili dari ayat-ayat yang lain. Dan juga nanti penjelasan-penjelasan beliau ketika mensitir beberapa hadis-hadis Rasul SAW tentang fadail qiraatul Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ayat yang pertama yang terkait dengan fadail
keutamaan dan sekaligus ini menunjukkan fungsi dari Al-Quran itu, yaitu adalah surat An-Nahl ayat 89. Apa yang disampaikan? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kemudian Allah masih melanjutkan, wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Sangat dahsyat sekali apa yang dipesankan Allah. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu akan menjelaskan, memberikan bayan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya? Tibyanan likulli syai'in. Apalagi urusan ibadah, apalagi urusan jalan yang benar, apalagi menyangkut bagaimana diri seseorang menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Tibyanan likulli syai'in. Satu. Yang kedua, Al-Quran juga wahudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warahmatan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Yang kedua sebagai petunjuk. Yang ketiga adalah rahmat yang diturunkan Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidupnya. Dan sekaligus apa? Wa busra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jemaah sekalian, kalau ingin mendapatkan petunjuk yang benar, ya, petunjuk yang benar itu tidak harus berjalan berinteraksi atau melakukan sesuatu lurus sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah orang mendapatkan petunjuk juga. Berapa banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang tahu Al-Quran, orang yang mengerti bahwa ini kalimat-kalimat yang bukan kalimat dari perbuatan manusia, bukan tulisan manusia, itu juga tidak mendapatkan hidayah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy pada zaman diturunkannya Al-Quran di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih paham, ya, mereka lebih paham tentang Al-Quran, bahasanya. Mereka ngerti bahwa itu adalah bahasa yang tidak terbiasa dipakai. Tapi terkait dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang membuka seseorang untuk menerima kebenaran, itu hidayah atau taufik itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah menjadi orang-orang yang beriman, kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi warahmatan. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita semua. Itu semuanya adalah kebaikan yang harus kita ambil dari Al-Quran. Dan kemudian ditutup dengan wa busra lil muslimin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berserah diri, total menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Subhanallah. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita kaji, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi karena bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, maka kita upayakan itu kita kaji ayat per ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah sampai umur kita habis, kita tidak bisa menyelesaikan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu dahsyat yang sampai sepanjang zamannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran selain menjadi tibyanan likulli syai', penjelas, memberikan keterangan, kemudian menjadi petunjuk dan sekaligus rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Di ayat surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan penjelasan.
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ayat ini sangat dahsyat sebagai tambahan dari ayat sebelumnya, yaitu di surat An-Nahl ayat 89, bahwasanya sungguh telah datang kepada engkau, ya, kepadamu, minallahi nurun, dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa kitabun mubin, dan kitab yang memberikan penjelasan, kitab yang memberikan penerangan. Apa itu? Al-Qur'an. Ya. Yahdi bihi, dengan Al-Qur'an itulah, yahdi billah, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang manittaba ridwanahu, orang-orang yang berada ngikutin keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, subulas salam, kepada jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kesesatan ilan nur, menuju cahaya, dari yang sesat menuju cahaya, dari yang kesyirikan pindah menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari banyak melakukan kejahatan hijrah menjadi orang-orang yang beramal saleh. Semuanya ada biidnihi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka kemana? Ila siratin mustaqim, ke jalan yang sangat lurus. Jamaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Nasib Menurut Islam, kita tahu dalam hidup ini yang kita cari adalah hidayah. Yang kita minta kepada Allah adalah hidayah, hidayatul haq, hidayatul Quran was sunnah. Jadi kita berada pada petunjuk jalan yang benar, kita bisa mendapatkan petunjuk untuk mengikuti ittiba ila sunnah, mengikuti sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk yang sangat mahal. Ya, hidayah yang sangat mahal, yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam sholat kita, yang sholat kita itu sebanyak berapa? Minimal 17 kali. Itu apa yang kita lakukan? Ihdinas siratal mustaqim, senantiasa memohon kepada Allah agar kita berada jalan benar. Kenapa? Gak ada jaminan kita ini hidup yang sekarang, kemudian nanti ketika akhir kita menjadi orang yang tetap mendapatkan petunjuk. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar petunjuk itu ada tetap pada diri kita. Ya. Karena apa? Orang nanti tergantung bil khawatir, tergantung akhirnya. Ya. Kalau kita nanti membaca tentang kitabnya Imam Al-Qurtubi, Tadhkirah ya misalkan, atau juga membaca tentang Al-Yaumil Akhir, Dr. Sulaiman Al-Asqar misalkan. Nah di sana apa? Ada Rasul SAW menyampaikan, ada orang itu yang dalam hidupnya kebaikan dilalui, tapi menjelang kewafatannya ternyata dia menjadi orang yang justru durhaka kepada Allah. Tapi sebaliknya ada yang dulu orang yang kemudian dalam jalan kesesatan, di saat di akhir kehidupannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa-dosanya, mereka kemudian diwafatkan dalam kondisi yang seperti itu. Itu yang penting yang harus kita cari. Maka hidayah ini harus kita cari, kita butuh. Ya. Siapa yang mendapat hidayah siratal mustaqim? Allah disitu menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang berada jalan yang lurus itu adalah Allah menempatkan atau mengelompokkan kita sebagaimana orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, minas syuhada wassalihin, minan nabiyyin. Ya. Juga kita diberi petunjuk oleh Allah
agar berada dalam kebenaran dan tidak mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-Yahud wa Nasara. Tetapi jamaahnya dirahmati Allah, kalau kita jauh dari Al-Qur'an, ya, kita jauh dari Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an, kemudian tidak merenungi Al-Qur'an, maka kita tidak sadar kalau suatu saat peri kehidupan kita, kebiasaan kita justru keluar dari kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Jemaah yang dirahmati Allah dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam. Di ayat yang lain, yaitu di dalam surat Yunus ayat 57, yang menjadi pokok di dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, sekaligus sebagai mau'idhah bagi kita. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhatun min rabbikum, ya, pelajaran, tausiah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi yang memberikan tausiah itu, kalau kita membaca Al-Qur'an, itu seakan-akan kita itu dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pelajaran kepada kita, ya, Allah memberikan tausiah kepada kita. Yang memberikan tausiah adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Mulia, bukan hanya sekedar manusia. Beliau adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur seluruh makhluknya, yang menentukan kehidupan manusia. Beliau memberikan pengajaran melalui Al-Quran. Madrasah ini adalah madrasah yang sangat agung karena mulia betul. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai wasifa'un lima fis sudur, syifa, obat, penawar. Penawar apa? Penawar hati, ya, penawar hati. Hati yang gersang ketika membaca Al-Quran, Masya Allah, nikmat. Kita nggak baca Al-Quran tapi dengarkan bacaan Al-Quran, Masya Allah, ya, Masya Allah. Kalau orang terketuk hatinya, tergetar hatinya, ya, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikrullah, maka itu ciri orang-orang mukminul haqq. Ya. Nanti ada kita bahas sendiri tentang mukmin yang haqq berdasarkan di dalam surat Al-Anfal. Nah, oleh karena itu Al-Quran yang menjadi sifat lima fis sudur, yang bisa mengobati hati yang gundah, mengobati hati yang gersang, yang resah, ya, maka dekatilah Al-Quran, baca Al-Quran, ya. Makanya ada Al-Quran, ada ayat-ayat khusus yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca dalam setiap harinya, ya. Selain sebagai sifat lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, juga berfungsi sebagaimana tadi disampaikan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang yakin akan kehidupannya di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah dan saluran dakwah Masjid Manarul Islam, tidak terasa di bulan Ramadan ini kita sudah berada pada hari yang ke-8 dari bulan Ramadan. Berarti ada hari yang telah kita lewati, ya. Maka kita koreksi, kita evaluasi hari yang telah kita lewati itu berapa ayat yang kita baca, berapa Al-Quran yang sudah kita baca. Kemudian bagaimana kita menikmati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat, banyak memohon kepada Allah. Dan saya yakin ketika kita merenungi Al-Quran, merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya orang yang dekat dengan Al-Quran.
Semoga Allah mengelompokkan kita menjadi orang-orang yang ahlullah, menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Kita berupaya semampu kita, berupaya berjuang sekuatnya untuk berdialog, berinteraksi dengan Al-Quran di luar Ramadan, wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini kita lebih dekat lagi menyisakan waktunya, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran agar kita senantiasa berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan naungan kepada kita, memberikan ghirah kepada kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, cinta terhadap Al-Quran dan membangun interaksi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran wa yahdina ila siratal mustaqim Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.